Audio Jungle. Audio Jungle. Anak-anakku, tetap semangat ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pada pembelajaran 2, Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, anakku, coba perhatikan bacaan dongeng berikut ini ya. Dongeng dengan judul Pengembara dan Sebuah Pohon, pengarang Aesop. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, anak-anakku, pohon sangat bermanfaat bagi manusia. Selain untuk perabotan rumah, pohon juga penghasil oksigen terbesar di bumi ini. Kita bernapas menggunakan hidung, lalu yang kita hirup adalah oksigen. Nah, oksigen itu yang kita perlukan saat bernapas. Jadi, pohon sangat bermanfaat bagi manusia ya. Anak-anakku, setelah baca dongeng dengan judul Pengembara dan Sebuah Pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, sebagai manusia, kita harus menyayangi makhluk hidup, ya, tentunya hewan dan tumbuhan. Anak-anak, coba perhatikan percakapan berikut ini ya, antara Beni, ayah, dan ibunya. Beni bertanya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Ayah Beni menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Beni bertanya lagi, "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" Ayah Beni menjawab, "Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Beni bertanya lagi, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Ayah menjawabnya lagi, "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia." Ibu menjawabnya juga, "Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daunnya sembarangan." Beni bertanya lagi, "Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan?" Ayahnya menjawab, "Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan tersebut.
Kita tidak boleh menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Nah, anak-anakku, kita harus rajin berolahraga. Itu salah satu bentuk bersyukur kita supaya badan kita tetap sehat. Anak-anak, lakukanlah kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama, badan kita harus berdiri tegak ya. Yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Yang keenam, putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Yang kedelapan, putarlah badan ke kiri bawah. Yang kesembilan, liupkan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, anak-anak bisa mengulangi gerakan tersebut dari awal agar gerakan anak-anak dapat sempurna. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dulu ya. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.